Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast Rumah Pelajar PC IGNU IPPNU Kabupaten Kediri. Nah, kembali lagi di sini perkenalkan nama saya Muhammad Mansur sebagai host pada podcast kali ini. Saya mau menyapa dulu rekan-rekan kita IPNU IPNU Kabupaten Kediri. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Amin, amin. di sini podcast kali ini kita bersama dengan narasumber yang spesial dan juga luar biasa, yaitu Waka Departemen Jaringan Sekolah Pesantren, yaitu ada Rekan Sukron. Saya mau menyapa dulu, bagaimana kabarnya Rekan? Alhamdulillah sehat rekan. Baik, boleh perkenalan dulu dari departemen seperti apa? Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Syukron Abiridhoi selaku Wakil Ketua 3 Bidang Jaringan Sekolah Pesantren. Nah, ngomong-ngomong dengan Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren ini, apa sih sebenarnya Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren di PC IPNU Kabupaten Kediri ini? Oke. Mungkin sedikit ya berkaitan dengan DJSP. Departemen Jaringan Sekolah Pesantren itu menaungi sekolah-sekolah yang ada di dalam uh, Kabupaten Kediri ataupun di lingkup IPNU gitu. Jadi sesuai dengan singkatannya Departemen Jaringan Sekolah Pesantren. Ada jaringan, kemudian ada sekolah dan juga pesantren. Berarti jaringan yang menaungi di sekolah-sekolah dan juga di pesantren gitu. Baik, seperti itu. Nah, dari program kerja Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren, kalau tidak salah kemarin baru saja melaksanakan program kerja yang luar biasa, Ya, yaitu salah satunya namanya adalah KPK ya. KPK, Itu kepanjangannya Kursus pendamping Pendamping komisariat. Komisariat. Nah, Betul. boleh dijelaskan nih apa sih itu KPK dan juga mungkin nanti bisa disinggung program kerja lain dari Departemen DJSP itu apa aja? Oke, Silakan. terima kasih. Jadi eh, kita dari Departemen Jaringan Sekolah Pesantren itu sudah menyiapkan program kerja dari dulu ketika raker. Maka kita perlu persiapkan dulu sebelum kita terjun ke sekolah-sekolah, maka kita adakan dulu, kita kembangkan dulu, kita lebarkan sayap di PAC-PAC se-Kabupaten Kediri. Jadi kita adakan surat instruksi untuk pendirian pengurus DJSP di tingkatan PAC. Nah, setelah itu kemudian setelah kita didirikan, alhamdulillah ini hampir seluruh PAC se-Kabupaten Kediri ini sudah terbentuk pengurus DJSP. Tetapi ini tidak bisa kita samaratakan karena berbagai wilayah itu berbeda gitu. Jadi ada yang mungkin satu kecamatan itu ada satu sekolah ataupun dua sekolah gitu. Kemudian setelah kita dirikan pengurus DJSP dan DPOK ya kalau IPPNU. Nah, itu kita perlu adanya sebuah pembekalan, maka kita adakan yang namanya KPK ataupun kursus pendamping komisariat. Nah, KPK ini outputnya akan menjadi apa? Outputnya akan menjadi pendamping komisariat ataupun pimpinan komisariat yang ada di sekolah-sekolah gitu. Nah, terkait dengan pendampingan nih. Nah, eh, bagaimana sih cara masuknya dari eh, kader yang sudah dicetak pada KPK ini nanti untuk masuk pada kegiatan sekolah, misalnya kan saat ini sedang memasuki masa MPLS, Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, banyak sekali siswa-siswa baru dari sekolah itu melakukan MPLS. Nah, di sini kader yang dicetak pada KPK ini KPK. masuknya itu seperti apa untuk menjalin kerjasama di sekolah itu bagaimana? Oke. Jadi perlu kita pahami bersama ya. Kalau memang sekolah itu belum mengenal apa IPNU dan IPPNU, mungkin kita datang secara langsung itu akan tertolak gitu. Maka dari salah satu tindak lanjut kursus pendamping komisariat itu adalah menjadi relawan MPLS yang ada di sekolah-sekolah. Itu sejalan dengan program kerja dari pimpinan wilayah berkaitan dengan kita bentuk relawan MPLS di tingkatan kabupaten maupun kecamatan gitu. Jadi sejalan dengan itu kita buat tindak lanjut KPK ini menjadi relawan MPLS yang alhamdulillah saat ini untuk peserta KPK ataupun kader-kader yang dicetak melalui KPK itu sudah masuk dalam sekolah-sekolah, masuk dalam MPLS menjadi relawan. Nah, ini salah satu branding kita untuk kita bisa masuk di sekolah-sekolah untuk mendirikan PK nanti.
Jadi awal kita branding melalui kita menjadi relawan MPLS yang harapannya nanti kita bisa diterima oleh sekolah untuk kita dirikan pimpinan komisariat di tingkatan sekolah gitu. Nah, setelah melakukan pada masuk sebagai fasilitator atau Relawan pada MPLS. Iya. Nah, bagaimana yang nantinya dilakukan oleh kader yang sudah dicetak pada KPK itu nanti menjalin kerjasamanya kepada sekolah itu bagaimana? Nah, proses untuk membuat PK itu seperti apa ketika sudah terjun di sekolah? Apakah ketika setelah memasuki MPLS itu nanti setelah yang dilakukan itu seperti apa untuk PK di sekolah itu terbangun itu seperti apa? Oke. Jadi salah satu support system kita untuk mendirikan pimpinan komisariat ini kita masuk melalui LP Ma'arif. Itu pun sudah kita lakukan di pembukaan KPK. Kemarin itu kita sudah bekerja sama ataupun MOU dengan LP Ma'arif. Nah, target kita ataupun pasar kita sekarang itu kita fokuskan ke sekolah yang di bawah naungan LP Ma'arif dulu. Nah, kita sudah MOU-an, kemudian LP Ma'arif sudah membuat atau menurunkan surat instruksi kepada sekolah di bawah naungannya yang nantinya bisa dimasuki oleh kader-kader KPK. Kader-kader KPK itu bisa masuk di sekolah-sekolah yang di bawah naungan LP Ma'arif. Nah, yang pertama bagaimana cara kita untuk mendirikan PK ya ataupun mendirikan IPNU IPPNU di sekolah. Yang pertama kita perlu kenalkan apa itu IPNU dan IPPNU gitu. Jadi secara eksistensi IPNU dan IPPNU akan terlihat. Harapannya apa? Harapannya sekolah bisa tertarik dengan kegiatan IPNU dan IPPNU. Nah, kemudian setelah terjalin komunikasi dengan sekolah, maka kita perlu adanya lobbying kepada sekolah-sekolah gitu. Kita tunjukkan, oh ini IPNU, kegiatannya seperti ini, nanti sekolah seperti ini. Harapannya ya nanti untuk PK IPNU dan IPPNU itu bisa menyumbangkan secara potensinya. Karena melihat sekarang IPNU dan IPPNU di Kabupaten Kediri ini kan sudah sangat besar juga. Prestasinya pun juga banyak. Maka itu perlu kita masukkan di sekolah nanti. Untuk apa? Untuk membantu sekolah agar prestasinya itu bisa bertambah gitu. Nah, terkait dengan MPLS itu tadi. Nah, sebagai kader yang sudah dicetak pada KPK, apakah ketika follow up kan salah satu tadi disebutkan bahwa sebagai fasilitator atau instruktur di MPLS. Nah, apakah ketika kader sudah dicetak pada KPK itu harus di sekolah itu harus berdiri itu PK-nya? Apakah harus berdiri atau memang mungkin nanti belum bisa berdiri itu sebagai salah satu penting untuk melaksanakan sebagai follow up dari KPK itu atau bagaimana? Oke. Jadi kalau kita lihat ya dari tindak lanjut ataupun follow up KPK itu kan kita masuk menjadi relawan. Apakah tujuannya akan mendirikan PK? Ya itu pasti. Tetapi kita harus memahami bagaimana karakter dari setiap sekolah gitu. Setiap sekolah itu memiliki karakter yang berbeda, juga orang-orang yang berbeda gitu. Makanya kita lihat dulu kalau memang memungkinkan untuk kita dirikan PK yang kita masuk menjadi relawan itu. Tetapi ini mungkin kita bisa fokus dulu terhadap sekolah-sekolah yang di bawah naungan LP Ma'arif. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mendirikan sekolah yang tidak di bawah naungan LP Ma'arif seperti itu. Oh, berarti sekolah yang menjadi sasaran dari MPLS yang diterjunkan dari kader KPK ini berarti bahwa sekolah yang berada di bawah naungan LP Ma'arif. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa sekolah-sekolah negeri atau sekolah umum juga bisa dimasuki juga ya? Sangat bisa. Oke, nah gitu. Berkaitan dengan MPLS itu tadi. Nah, kader yang diterjunkan pada MPLS tadi kan tentunya pada KPK dibekali ilmu-ilmu tuh. Yeah. Nah, mungkin apa aja sih yang akan mendukung kader itu untuk terjun di MPLS agar proses pembangunan PK itu berhasil? Mungkin apa saja sih materi yang diberikan pada KPK itu waktu itu? Oke. Jadi materi yang diberikan ya di KPK itu sangat banyak sekali. Yang pertama adalah kita harus memahami bagaimana alur berjalannya PK itu tadi. Karena ketika nanti output dari kader KPK itu nanti akan terjun di pimpinan komisariat, akan menjadi sebuah pendamping. Maka pendamping harus paham terkait dengan alur-alurnya. Itu salah satu materi yang dibahas. Ataupun kita di PC IPNU IPPN Kabupaten Kediri sudah punya modul
pendamping komisariat yang itu nanti buat bekal dari kader-kader KPK untuk menjalankan komisariat. Kemudian ada materi seperti materi lobbying, kemudian ada public speaking dan administrasi PK. Karena mungkin sedikit banyak itu antara di ranting di PAC itu sedikit berbeda administrasinya dengan PK. Karena PK adalah naungannya mungkin kepala sekolah ya. Yang di sekolahan itu PK atasnya ada kepala sekolah. Kalau di ranting kan langsung Bapak NU kemudian naik ke PAC gitu. Mungkin perbedaan sedikit kalau di administrasi seperti itu. Oke, baik. Berarti ilmu-ilmu yang diberikan pada saat KPK itu benar-benar bermanfaat pada saat kader yang telah diterjunkan di MPLS itu. Nah, untuk saat ini nih, apakah sudah selesai untuk terjunnya pada MPLS atau masih ada tahap proses selanjutnya lagi? Oke. Jadi setelah kita adakan KPK kemarin itu teman-teman kader ataupun rekan dan rekan kita yang sudah mengikuti KPK itu alhamdulillah sudah semuanya masuk menjadi relawan MPLS di wilayah masing-masing. Jadi di setiap PAC itu ada mungkin paling sedikit satu di mana kader KPK itu masuk di satu sekolah saja. Tapi juga ada beberapa PAC itu yang masuk di 2-3 sekolah untuk menjadi relawan MPLS itu tadi. Berarti delegasi dari masing-masing PAC kemarin yang mengikuti KPK itu diterjunkan pada wilayah kerja PAC masing-masing ya untuk masuk pada MPLS itu. Berarti jumlahnya yang sekolah didatangi itu juga menyesuaikan dari potensi sekolah yang ada di kecamatan tersebut. Iya. Oke, nah kesimpulan pada podcast kita pada malam hari ini adalah bahwa salah satu program dari Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren itu adalah KPK. Nah, KPK di sini nanti kadernya diciptakan untuk bekerja di wilayah PAC-nya masing-masing untuk terjun kepada sekolah dalam menciptakan atau membangun pimpinan komisariat di wilayah pimpinan anak cabang. Nah, mungkin ada closing statement dari Waka DSP terhadap podcast kita kali ini. Oke. Mungkin sedikit ya closing dari saya berkaitan dengan PK. Sesuai instruksi PBNU, kita harus back to school, maka kita harus kembali ke khitoh kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama. Gini ke. Baik, inilah tadi podcast kita pada malam hari ini. Di sini saya Muhammad Mansur selaku host dan juga narasumber kita yaitu rekan Sukron selaku Waka dari Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren. Pamit mohon undur diri ya. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.